Perkenalkan, nama saya Ega Nolan Tekerusup dengan nomor NIM 010332100001. Kali ini saya akan membahas mengenai struktur organisasi, di mana saya mengambil sebuah perusahaan asuransi yang bernama Ciu. Oke, apa sih itu Ciu Asuransi? Ciu Asuransi sendiri adalah asuransi umum nasional, di mana asuransi Ciu ini hadir sejak tahun 1988, di mana kegunaannya itu menjawab kebutuhan dalam hal pengendalian risiko, proteksi, perlindungan, keamanan, jaminan, kepercayaan, dan harapan ke depan. Lalu asuransi Ciu ini setelah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan berhasil membawa citra citra kepercayaan kepada para nasabah dari berbagai industri nasional. Oke, jadi selanjutnya saya akan menunjukkan bidang-bidang apa saja yang dilingkupi oleh Ciu Asuransi ini. Oke, yang pertama, Ciu Asuransi ini pengurus yang dibilang sebagai underwriting. Lalu yang kedua, dia mengurus klaim. Yang ketiga, dia mengurus manajemen risiko. Yang keempat, ada investasi. Yang kelima adalah permodalan dan kesehatan keuangan. Yang keenam adalah pemasaran. Yang ketujuh, ada sistem pengendalian internal. Yang kedelapan adalah teknologi informasi. Yang kesembilan adalah kebijakan SDM atau sumber daya manusia. Yang kesepuluh ada kebijakan prinsip mengenal nasabah atau KYC. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam lingkupannya, yaitu struktur organisasinya. Yang pertama, kita punya Dewan Komisaris, merupakan yang paling tinggi, karena yang bukan sebagai CEO atau apa-apa ya, karena Dewan Komisaris ini adalah yang mengambil paling tinggi dalam pengurusan PT CIU ini, yang dimana setiap asuransi itu akan selalu kembali lagi kepada eh, dewan-dewan yang mengambil keputusan. Tetapi dewan-dewan keputusan ini memiliki anak buah lagi, yang dimana direktur utama. Direktur utama ini bukan menjadi pengambil keputusan yang paling inti, tetapi dia juga memiliki 4 cabang lagi. 4 cabangnya lagi itu adalah yang pertama ada direktur marketing dan services. Yang ini berfokus dalam marketing atau juga pelayanannya, yang dimana juga memiliki cabang lagi yaitu dalam anak buahnya, yaitu Direktur Bidang Marketing GHS 1 dan juga dalam marketing GHS 2, dan juga ada tech adminnya atau bidang administrasi direkturnya. Oke, selanjutnya di tengah kita punya Direktur Commercial of Business-nya. Jadi di sini juga ada anak buahnya dalam marketing aviation dan juga dalam direktur bidang teknik sendiri. Di sini seperti yang kalian bisa lihat ada direktur keuangan itu terpisah karena dia di sini fokusnya untuk keuangan Ciu saja, tidak untuk melayani orang-orang dalam asuransi. Jadi bisa dibilang sebagai ini direktur keuangan yang dimana dia mengurus investasi atau direktur bidang HR-nya. Dan juga ada direktur bidang komplem atau ACC, dan juga tax atau pajak. Yang paling pada intinya dia banyak mengurusan pajak, di mana dia memiliki cuma 2 uh, cabang aja, anak cabang, yaitu ACC MGR dan juga IT. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam work specialization. Jadi PT CIU sendiri dia masuk work specialization-nya itu seperti kalian bisa lihat ada marketing dan service direktur dalam penjualan produk dan services. Nah, dalam penspesialisasikan pekerjaan-pekerjaan dalam cabang-cabangnya tersendiri, yang kedua kita punya direktur komersial bisnis, yaitu fokus dalam penjualan produk aviation-nya. Dan juga ada ketiga yaitu finance dan HRD direktur, yang dimana itu pengurusan keuangan dan HR-nya saja. Lalu yang keempat kita ada CC dan tax direktur pada accounting dan IT perusahaan. Dan lalu ada departmentalization. Di sini kalian bisa lihat pencabangan dari setiap departemen, di mana ada marketing dan service director itu tadi, ada direktur bidang organisasinya juga, lalu ada bidang teknologinya juga. Lalu yang kedua ada director of commercial atau periklanannya. Yang pertama dia punya direktur marketing, lalu ada direktur teknik. Dan seperti yang bisa lihat ini masih banyak lagi
Kalian bisa lihat di sini ada banyak cabangnya, tetapi tidak terlalu banyak juga karena ini cuma sebuah perusahaan asuransi yang tidak terlalu bertele-tele dalam pencabangan bidang-bidang asuransi tertentu. Jadi dia langsung to the point dan tidak memiliki cabang banyak lainnya lagi. Oke, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan chain of command. Dalam CU asuransi ini memiliki posisi yang dimana direktur merupakan pemegang yang paling intinya. Jadi seperti yang kalian bisa lihat tadi, direktur adalah atasannya, yang di bawahnya lagi ada direktur-direktur lagi atau tim leader lagi. Tetapi yang paling utama merupakan direktur yang paling tinggi atau tertinggi ketiga, yang dimana dia punya mengatur spesialisasi bawahannya tersendiri. Jika bawahannya membuat kesalahan, maka direktur atasannya akan mendapatkan akibatnya atau tanggung jawab sebagai direktur. Lalu kita masuk ke dalam span of control. Di sini pada struktur organisasi PT CIU dia mempunyai tingkatan yaitu 5 sampai 6 saja. Seperti yang saya bilang tadi, PT CIU itu langsung to the point dan tidak banyak bertele-tele dalam spesialisasikan pekerjaan mereka, yang dimana direkturnya itu langsung dibagikan bidang-bidangnya untuk mengurus sektor-sektor yang menurut mereka penting begitu. Oke, kita masuk adalah centralization dan decentralization. Di sini PT CIU memiliki sentralisasi dan desentralisasi, yang dimana sentralisasi dari asuransi CIU ini merupakan pangkat tinggi yang mengambil keputusan besar. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau direktur yang atasannya itu selalu mengambil yang sentralisasi, merupakan keputusan apakah dia akan mengambil keputusan tersebut untuk melakukan sebuah perubahan yang besar. Ya, sedangkan yang desentralisasi itu adalah untuk sebuah pangkat rendah aja atau di bawah direktur tingginya lagi untuk mengambil keputusan. Selanjutnya adalah formalization dalam PT CIU, di mana kebijakannya atau nama baik dari perusahaan tersebut harus selalu fleksibel, di mana fleksibilitas dari sebuah anak buah dan juga direkturnya atau dalam sebuah direktur bidang tertentu itu harus saling fleksibel. Oke, apakah asuransi CIU ini mekanistik dan organik? Tentu saja bukan keduanya. Menurut saya, asuransi CIU ini merupakan mekanistik. Yang di mana mekanistik ini karena departemen itu dibagi dengan bidang masing-masing, yang di mana timnya tidak berhubungan satu sama lain. Seperti tadi, ada penggolongan tertentu di mana mereka selalu berfokus pada bidangnya sendiri-sendiri dan akan dieksekusi jika desentralisasi dari anak buah dari bidang tertentu seperti misalnya komersial. Jika dalam bidang marketing tersebut lagi melakukan desentralisasi dalam keputusan mereka, lalu akan dieksekusi oleh direktur dari bidang komersial tersebut dan akan langsung aja ke direktur utamanya untuk mengeksekusinya. Jadi mereka secara individual team system namanya. Jadi mereka merujuk ke mekanistik. Oke, di sini asuransi CIU ini dalam tim strukturnya itu terdiri dari kelompok atau tim yang dimana tim ini yang sangat kuat sampai saat ini PT CIU itu kuat dalam asuransinya dan orang suka dalam melakukan asuransi perjanjian dengan mereka, di mana pekerjaan kantornya dari direktur hingga bawah-bawahannya itu sudah kompak dan dapat memberikan keuntungan. Jadi seperti contohnya ada Sriwijaya Air, ya mereka sempat juga melakukan sebuah kontrak dengan Sriwijaya Air. Dan di sini saya akan masuk lagi ke dalam matrix project struktur, yang dimana proyek yang dilakukan secara sementara ini, di mana PT CIU pernah bekerja sama dengan Sriwijaya hingga kontrak selesai saja. Ya, mereka pernah menjalinkan kontrak, tetapi tidak lama untuk membayarkan sesuatu pada saat berjayanya Sriwijaya pada masa lampau.
Oke, itu saja dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Terima kasih.